Hai, halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anakku sekalian, kita kembali lagi ke kelasnya. Tapi tolong, coba kalian perhatikan kelasnya ini kok apa ya? Kelasnya kok, oh siapa yang tahu? Kelasnya agak redup. Coba Pak Kali terangkan dulu. 1, 2, 3. Alhamdulillah kelasnya sudah terang dan kita bisa mulai pelajaran dengan baik. Coba anak-anakku sekalian, ayo kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Anda mengadakan tangannya ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku kelas 6 yang Pak Gale banggakan, yang Pak Gale sayangi, kita sampai di materi ke-6, indahnya saling membantu dan hidup rukun. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini nanti ada beberapa surat itu yang harus kita pelajari. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 2 saja. Yang lainnya nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan di menu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, kesimpulan, pesan, dan evaluasi. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu memahami makna Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nanti bagaimana bunyinya, artinya, isinya nanti akan kita pelajari bersama-sama. Setelah itu Pak, tujuannya apa sih Pak? Tujuan yang diharapkan dalam pertemuan pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat memahami makna Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, oke, kalian sudah siap untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, ayo kita mulai belajar pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya ini, tolong kalian buka buku paketnya di bab yang ke-6 tadi, yaitu ini. Coba kalian perhatikan gambar-gambar di layar ini, yaitu tentang apa? Kerjasama, bergotong royong, saling bahu membahu, membantu bunda mencuci piring di dapur dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh kita hidup saling bantu membantu, saling membantu. Tidak perlu siapa yang kita lihat, siapa yang kita bantu, semuanya harus saling membantu antar teman, antar masyarakat, orang tua dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini membaca Quran surat Al-Maidah ayat 2. Tolong perhatikan ini anakku sekalian, nanti Pak Gali akan suruh kalian menghafalkan surat Al-Maidah ayat 2 tersebut antara teman kamu dan nantinya disimak bersama-sama. Oke, bagaimana Pak bunyinya Pak? Nah ini, coba perhatikan baik-baik ya. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, ini penggalan surat Al-Maidah ayat 2-nya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini ada perintah dan ada larangan. Anak sekalian tolong perhatikan yang Pak Galih
kursornya ini ya. Wa ta'awanu, inilah perintah. Perintah untuk tolong menolonglah. Alal birri. Apa itu birri? Birri itu adalah mengerjakan kebajikan. Wat taqwa, dan takwa. Jadi perintah yang pertama yaitu adalah tolong menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Dan setelah itu ada larangannya, ada perintah dan ada larangannya. Apa itu Pak larangannya? Wala ta'awanu, dan jangan tolong menolong. Nah, ini berarti tidak boleh tolong menolong dalam hal apa Pak? Ngalal ismi, berbuat dosa. Berarti ismi itu adalah dosa, ismun dosa. Wal udwan, dan permusuhan. Berarti dilarang kita untuk tolong menolong dalam hal apa? Berbuat dosa dan permusuhan. Coba diulang sekali lagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Wala, dan jangan tolong menolong. Wala ta'awanu, dan jangan tolong menolong. Alal ismi, dalam berbuat dosa. Wal 'udwan, dan permusuhan. Berarti sudah jelas surat Al-Maidah ayat 2 ini ada perintah dan ada larangan. Perintah untuk tolong menolong dalam hal kebajikan dan takwa, dan yang kedua larangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Coba diulang sekali lagi, mudah-mudahan kalian cepat bisa menghafalkannya soal Al-Maidah ayat 2 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu yang kedua ya. Wala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Pertama wa ta'awanu, dan yang kedua wala. La ini artinya tidak. Ada la, ada na'am. Kalau la ini artinya tidak, na'am itu artinya iya. Nah, ada perintah, ada larangan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Mudah kan cara menghafalkannya? Hanya beberapa kalimat saja. Mudah-mudahan kalian nanti cepat menghafal, berulang-ulang kalian baca ayat dan artinya, insya Allah tidak lebih dari 15 menit kalian pasti menghafalkan dengan baik. Sekali lagi, ayo dibaca dengan baik. Mudah-mudahan nanti kalian di rumah hafal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Oke, anak-anak, bisa kan? Nah, kalau kalian sudah bisa membaca dan mengartikan dengan baik, nanti kalian menghafalkan di rumahnya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini Quran surah Al-Maidah ini berisi tentang ajakan tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling menolong dalam sesama, dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, hindari saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, ini contohnya, kalian perhatikan baik-baik. Ada teman kita yang mengajak membolos, hendaknya dihindari atau ditolak kira-kira. Nah, kalau kalian menolak berarti itu alasannya yaitu membolos perbuatan tidak baik.
Tetapi jika ada teman yang kita mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau sholat berjamaah, kita harus apa? Mendukungnya, karena itu perbuatan kebajikan. Salah satu contoh lain, jika ada teman mengajak nonton televisi atau main video game terus-menerus sehingga lupa makan dan belajar, kita harus menolaknya. Boleh kok bermain video game ataupun bermain apalah itu, tapi tidak harus terus-menerus sehingga lupa makan dan belajar. Berarti kita harus menolaknya tadi itu kalau kita diajak seperti itu. Nah, akan tetapi jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, kita harus mau bergabung. Karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapat karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku sekalian ya, itu salah satu contoh dan contoh dari perbuatan pemahaman dari surat Al-Maidah ayat 2. Oke, kita lanjutkan. Nah ini, maka dari pembelajaran Quran surat Al-Maidah ayat 2 tersebut, ini bisa disimpulkan bahwasanya kita tadi itu dianjurkan untuk tolong menolong dengan sesama dalam perbuatan baik dan ketakwaan, dan tidak tolong menolong dalam perbuatan dosa dan saling bermusuhan. Oke, saya pikir Pak Galih nanti mudah-mudahan kalian cepat memahaminya ya. Oke, pesannya, manusia tidak boleh sombong karena manusia itu hanya makhluk yang fana dan pasti membutuhkan orang lain, tapi dengan catatan membutuhkannya dengan cara yang baik. Nah, setelah itu ada evaluasinya. Nanti tugas mandirinya ada di topik tugas di Google Classroom kelas 6. Oke, anak sekalian, semangat belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan ibadahnya harus tetap ditingkatkan. Baik anak-anak, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Apabila nanti kalian ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, anak-anak bisa langsung cek di WA group atau ditanyakan di Google Classroom-nya. Oke anak-anak sekalian, untuk menambah wawasan materi pada pagi hari ini, Pak Galih sudah siapkan beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Melalui di mana Pak? Melalui di Google Classroom kelas 6. Oke anak-anak sekalian, mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini itu bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu, ayo kita bertutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Ayo, seperti biasanya tangannya menghadap atas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Galih, kurang lebihnya Pak Galih mohon maaf. Dan apabila nantinya kalian kurang dimengerti, nanti pesannya Pak Galih seperti itu ya. Pak Galih akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.